Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya kira tajuk pada pagi ini bila mana asalnya susunan Datuk Mufti ada pada pembentangan yang kelima. Dan Syekhuna Syekh Rahimuddin akan bincang pada tajuk yang keempat, iaitu berkenaan dengan Sayyiduna Syekh Nawawi Jawi rahimahullah tentang sisi kesufian dan kefaqihan beliau, ma'ruf. Dan ketika mana diubah daripada tajuk yang muzakarah kelima dipindah ke yang keempat, yang keempat dipindahkan yang kelima, maka saya kira ianya tersusun lebih baik kerana permulaan perbincangan berkenaan dengan bagaimana ahli sufi mereka mempertahankan dan memperjuangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk kepada perbincangan yang kelima ini ialah berkaitan dengan sisi peribadi tokoh yang menjalankan apa yang disebutkan oleh Sahibus Samahah tadi, iaitu misal yang kita nampak di depan mata kita, hasilnya yang telah beliau tinggalkan dan apa yang telah beliau berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena golongan sufi ini mereka bukan hanya duduk berdiam diri, dan Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah adalah misal kepada sufi yang agung, yang mana beliau bukan hanya sebagai alim kabir yang menulis kitab-kitab sahaja semata-mata, tetapi beliau menyusun pemikiran dan hati-hati umat. Kerana ta'liful kutub ini adalah merupakan perkara yang mudah untuk dilakukan oleh sesiapa sahaja, atau orang yang hanya mempelajari cara penulisan dan seumpama dengannya dan masuk dalam kursus beberapa kursus, dia boleh menulis kitab-kitab dan seumpama dengannya. Tetapi untuk menulis dan juga ta'liful qulub, ini adalah perkara yang besar dan berat untuk dilakukan. Nah, melainkan kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah dengan inayah dan juga bantuan daripada Allah, yang mana tulisan mereka tersebut menjadi panduan sehingga sekarang. Dan lebih agung lagi, beliau adalah seorang ajam dan kitabnya menjadi panduan kepada hatta Arab untuk mengambil panduan daripada karangan Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin semua, seseorang tidak akan menulis dengan saja-saja. Kalau seorang menulis dengan tujuan yang tidak ada tujuan, maka dia lebih hampir kepada hilyatus surraq, hanya mengambil curian kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ini berbeza dengan Al-Imam Nawawi Jawi yang nanti akan kita dengar syarahannya dengan detail dan mendalam berkenaan dengan perkara tersebut. Karena para ulama mengatakan bahawa maqasidut ta'lif ini ada 7 ataupun 8 yang disebutkan dalam satu syair, fi sab'atin hasaru maqasidal uqala min at-ta'alifi fahfazha tanal amala ibda' tamama bayanin liikhtisarika fi jam'in warattib wa aslih ya akhil qalala. Ada 8 atau 7 hasaru maqasidal uqala. Para ulama mengatakan ada 7 sebab ditulis. Minat ta'alifi fahfaz tanal amala. Fahfazha tanal amala. 7 ini kena kamu hafal. Kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Ibda'. Yang pertama, ibda'un jadid. Yang ini melakukan tulisan yang tidak pernah ditulis oleh orang sebelumnya. Yang kedua, tamami. Tamam iaitu dengan makna itmamu naqis. Yang ini menyempurnakan yang kurang sebelumnya. Bayanin. Yang seterusnya bayan mustaghlaq, yakni benda-benda yang tersembunyi dalam kitab yang susah dimudahkan. Ikhtisarika fi, jadi ikhtisar mutawwal, yakni meringkaskan kitab-kitab yang panjang. Fi jam'in, dan juga jam'in, yang seterusnya jam'u mutafarriq, yakni mengumpulkan yang terpecah dan berada dalam banyak kitab. Warattib, dan tartib, mana-mana yang mukhtalit, yang bercampur. Wa aslih ya akhil khalala, dan yang seterusnya islahu khata', yakni antara sifat ataupun tujuan kenapa ditulis. Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah mempunyai maqasid tersebut di dalam tulisan-tulisan beliau. Tapi pada hari ini kita bukan ingin melihat saja tulisan beliau sebagai seorang penulis, tapi sisi beliau sebagai seorang faqih dan sufi, yang mana para hadirin semua boleh kita katakan ramai di kalangan kita pada hari ini
memahami tasawuf hanya dengan sekadar mempelajari daripada kitab-kitab tasawuf. Jadi cukup sekadar membaca kitab tasawuf bermakna dia telah bertasawuf. Tak, dia beza dengan seorang yang mempelajari tasawuf dan bertasawuf. Mempelajari tasawuf dan juga menjalani perjalanan ahli sufi. Maka orang yang bertasawuf boleh kita katakan, tetapi tidak bertariqah seperti tariqahnya para ulama yang terdahulu, adalah seperti seorang yang ingin bermazhab tetapi tidak ingin mengikuti perjalanannya sahibil mazhab. Maka yang bertasawuf tetapi tidak mahu bertariqah dan tidak mahu mengikuti jalan para sufi, maka kita katakan seakan demikian. Walau tidak sepenuhnya tetapi seakan-akan demikian, maka mereka seolah-olah menjadi seorang yang sufi tetapi bukan sufi, yakni mutasawwif atau mustausif tetapi dalam masa yang sama adalah wahabi. Nah, dalam pemikiran yaitu menolak untuk mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para sufi yang terdahulu. InsyaAllah kita akan mendengar sama-sama perbahasan bagaimana sisi faqihnya Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah dan sisi kesufiannya Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah, dan mungkin hari ini kita akan mendengar sekali daripada Sidi Syekh kenaan dengan tariqahnya Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah. Apa tariqah yang diamalkan oleh beliau? Nah, bagaimana beliau mendapatkan panduan dan inayah daripada Allah dengan tulisan-tulisan beliau yang luar biasa. Bacalah semua tulisan Syekh Nawawi Jawi, kita tak akan jumpa satu perkara yang sama. Melainkan setiap kitab beliau mempunyai nur yang berbeza. Ini adalah merupakan pancaran daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang dilalui oleh beliau. Saya serahkan majlis ini kepada Fadilatul Syekh Rahimuddin, falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan majlis akhuna Syekh Nazrul Nasir, yang berbahagia Dato' Mufti Samaha, Dato', para tuan guru, masyayikh, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Alhamdulillah telah bersama-sama kita berada dalam majlis muzakarah. Semoga apapun yang kita bincangkan adalah merupakan ibadah. Apapun yang kita buat di sini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat di dalam muzakarah ini. Baiklah tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, mungkin kertas kerja sudah ada di tangan semua peserta. Dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan secara ringkas beberapa poin dan berharap boleh kita pertajam di dalam soalan, ya. Kenapa? Yang paling penting adalah soalan itu sendiri, ya, agar kita sempurnakan apa-apa perbahasan yang telah disampaikan dalam mudzakarah ini. Pertama, menyambung kertas kerja yang disampaikan oleh Dato' Mufti, sesuai sangat, ya, beliau didahulukan baik secara tajuk mengenai perjuangan ulama sufi. Dalam hal ini Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani rahmatullahi alaihi adalah ulama yang hidup di awal abad 19. Beliau lahir 1813 dan wafat 1897 dalam usia 84 tahun. Hidup di awal-awal abad 19, di mana pada saat itu di Indonesia mengalami tekanan dari penjajah, ya, khususnya mengenai pengamalan tarikah. Terlebih khusus lagi itu terjadi di Banten di akhir usia Syekh Nawawi yang sudah sepuh, yang sudah tua.
Ya, terjadi peperangan dan itu bagi orang Banten, kami memandang bahwa itu satu, orang di Banten menyebut sejarah petang. Ya, apa sejarah? Petang itu gelap. Ya. Sejarah yang gelap di mana penjajah telah membunuh, mengusir, memerangi kaum Sufi. Sebetulnya kita semua tahu sejarah ulama Nusantara kita di abad 18, 1700 sekian, di mana di situ hidup ulama-ulama kita yang faqih dan sufi sekaligus, seperti Syekh Daud Fatani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Palembani, Syekh Yusuf Makassari, Syekh Ahmad Fatani, dan Syekh Ahmad Khatib Sambas, Minangkabawi dan lain sebagainya. Kita hafal tentu semua, mereka hidup di akhir-akhir atau di pertengahan abad 18, 1700 sekian. Mereka semua sufi dan mereka semua ulama-ulama yang mendorong untuk membina pondok-pondok, pesantren-pesantren. Mereka kebanyakannya juga seorang mu'allif. Dan mereka juga para mursyidin. Ya. Seorang sufi yang bukan hanya bicara tentang tasawuf secara nazari, juga tasawuf secara zauqi. Tasawuf yang disebut oleh orang-orang akademis tasawuf falsafi. Ya. Pada saat itulah para penjajah mengalami kesulitan, ya, kesusahan untuk menaklukkan Nusantara. Dalam hal ini terutama di Indonesia. Maka mulai ada pelarangan terhadap pengamalan tarikat tasawuf. Terutama di abad 19.800 sekian. Di Jawa sangat terkesan dengan peperangan Pangeran Diponegoro. Itu sebetulnya masalah tasawuf, masalah tarikat. Di Banten tahun 1888 yang disebut Perang Cilegon. Itu juga merupakan perang yang tujuannya adalah menghapuskan tasawuf, pengamalan tasawuf dalam bentuk tarikat. Nah, Syekh Nawawi dengan pamannya, ya, Syekh Abdul Karim Tanara, beliau seorang mursyid tarikat Al-Qadiriyah Naqsabandiyah, khalifah utama dari Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Murid-murid beliaulah yang memimpin perang. Khalifahnya Syekh Marzuki, Syekh Abdul Karim Tanara, dan kemudian Syekh Wasid, Syekh Ismail, dan banyak lagi tokoh-tokoh, semuanya sufi dan ahli tarikat yang memimpin perang dengan disebut perang Geger Cilegon. Geger itu apa? Geger itu ribut, ya. Kacau balau Cilegon. Cilegon itu tempat perang, nama tempat yang disitulah terjadi peperangan di daerah Cilegon, sebelah barat Banten, hampir ke laut. Disitulah Belanda menyerang habis-habisan dan menangkap, membunuh, menyingkirkan tokoh-tokoh sufi. Maka Syekh Nawawi lah yang memimpin ulama sufi agar terutama khususnya yang memimpin pondok-pondok, pesantren-pesantren untuk tidak bicara tarikat. Karena mata-mata disebarkan di seluruh penjuru, ya, terutama di pondok pesantren. Sehingga ulama-ulama pesantren pada waktu itu mesti berkata bahwa kami tidak ada hubungan dengan tarikat. Karena ada mata-mata di situ. Ya. Karena ada 4 cara penjajah, ya, menghabiskan pengamalan tarikat
Yang pertama adalah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat dikucilkan, diisolir. Ruang geraknya dipersempit, dijauhkan anil amali wal haya. Dari persoalan aktivitas kehidupan dan seluruh aktivitas. Ditolak kehadiran mereka dan dipitnah, dibenci dan diusir. Bahkan sebelum itu Senuk Hargranya telah menimbulkan khurafat-khurafat tasawuf. Jadi kalau kita melihat orang sufi dekat dengan sya'wadzah, kalau di Jawa disebut klenik, kedikjayaan, heroism, itu adalah sengaja dibuat macam itu oleh Belanda. Yang kedua, jika tasawuf ya jauh daripada amal dan kehidupan, itu pun Belanda yang membuatnya, penjajah maksud saya. British ke Belanda ke semua, ya penjajah apapun namanya, wahum fi kalimatin wahidah. Ya. Dan kemudian yang kedua, membujuk ulama lain yang berbeda kepada pemahaman tasawuf untuk terus-terus mengatakan tasawuf itu bid'ah. Dan yang ketiga, menangkap para ulama sufi kalau dia pimpinan pondok, kalau dia pimpinan pesantren. Maka kata orang Indonesia, imbas, asar daripada penjajahan ini sampai hari ini pimpinan pondok jauh dari tarekat. Tidak berani membuka pendidikan tarekat. Karena tarekat telah diangkat pada abad-abad itu sebagai sya'wadzah. Ya, sebagai tempat mencari kesaktian. Atau yang tidak ada hubungan dengan aktivitas kehidupan, kemajuan dan lain sebagainya. Itu dibuat. Karena kita sambil menerima itu tetapi kontradiksi dengan cerita yang kita angkat. Seperti yang diceritakan oleh Datuk Mufti tadi. Seolah-olah peradaban ini semua dibina oleh orang sufi. Kesultanan Nusantara, pendirinya orang sufi terutama di Jawa. Kenapa mudah didirikan kesultanan? Kenapa orang sufi menduduki kasta, katakan kasta teratas? Karena pada saat itu orang Buza meletakkan kasta Brahma adalah ya, sebagai kasta tertinggi. Maka orang sufi mudah membuat kasta satria, artinya para sultan, para raja, tetapi dengan konsep dan kandungan yang Islam syar'i, ya, yang mutamasik bil kitabi was sunnah. Tapi kenapa kemudian di akhir ini orang ketakutan melakukan tasawuf? Bahkan kalau boleh kita katakan, saya selalu menimbulkan pertanyaan sejak saya pulang dari Mesir. Kenapa penganut sufi ini, maaf dengan dalam tanda kutip, bodoh-bodoh. Sehingga pimpinan tarekatnya pun tidak tahu mubtada khobar. Ini musibah. Ya. Karena para ulama menjauh dari madrasah itu, jadi tidak lahir tokoh-tokoh sufi yang alim. Dan masih terus kesan daripada tasawuf musya'wadzin, muntafi'in, kadzabin, dan juga tasawuf yang hanya hidup dalam urusan-urusan ibadah ritual-ritual yang bersifat taqalid, tradisional. Nah yang keempat, orang-orang sufi dijauhi dari bandar-bandar, kota-kota. Karena disitulah tempat para penjajah bergerak, dijauhi. Sehingga mereka mau tak mau orang sufi berada di hutan-hutan, di bukit-bukit. Maka akan terkesan orang sufi itu bina pondok mesti jauh dengan berbagai alasan. Ya, padahal justru zaman dahulu mereka menubuhkan, mendirikan, membangun bandar. Ya, dan ada satu sejarawan di kitab, mungkin ramai paham, yang hadir kita paham semua, bagaimana pembinaan bandar yang konsepnya dibina oleh orang sufi, baik itu di Jawa, di Sumatera, dan di seluruh Nusantara. Ya, ada susun atur pembinaan
berdasarkan etikat, berdasarkan adab yang dibangun oleh orang sufi. Dan itu mereka sebetulnya tidak jauh dari kehidupan ini. Dan Syekh Nawawi adalah salah satu tokoh yang memimpin demi eksistensi kehidupan, bertahannya kehidupan pondok pesantren, maka beliau dengan murid-murid beliau diperintahkan untuk mempertahankan pondok pesantren dan tidak menjauhkan dari istilah-istilah tarekat. Padahal apa yang dilakukan pesantren itu semuanya tarbiyah ruhiyah. Tetapi mereka jauhkan dari istilah-istilah tarekat. Namun generasi berikutnya bukan hanya tidak mengenal istilah tarekat, bahkan tidak perlu, bahkan mengatakan cukup dengan ilmu sampai di nas, sampai di amal jaya dan seterusnya. Ini barangkali di Indonesia murid daripada Imam Syekh Nawawi ini, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, mendirikan pada tahun 57 Jam'iyah Turuk Sufiyah agar mulai dikenal lagi ya, ketika penjajah sudah hengkang dan sudah merdeka ya, diharapkan setelah itu maka pengamalan tarekat tasawuf dan berkembang. Tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama, kena menyambung dari tajuk yang dibawakan oleh Datuk Mufti tadi. Yang kedua, dan ini yang terakhir, tentang ketokohan atau kesupian Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang faqih, tapi juga beliau dikenal sebagai seorang sufi. Di dalam kertas kerja itu sebagian kecil dari mu'allafat beliau. Karena wakil beliau punya karangan lebih daripada 100, ada yang mengatakan 150. Tapi yang berkembang, yang dicetak dan terus berkembang di pondok, ya, di pesantren, tidak lebih dari 50, 40 sekian. Dan selalu kami mendapatkan berita ada seorang yang mendapatkan manuskripnya di Maroko misalnya, ada yang mendapatkan manuskripnya di Baghdad ada, ya, dan ada manuskrip lain yang tidak dapat dijumpai, namun nama-nama kitabnya ditulis oleh para muridnya, ya, yang sempat pada saat itu mungkin belajar dari makhtutatnya, dari tulisan tangannya. Dari buku-buku tasawuf yang ditulis oleh beliau betul-betul menggambarkan kondisi para salikin di abad itu, di zaman itu. Kalau kita membaca misalnya karya Syekh Yusuf Makassari yang hidup setelah peristiwa di Aceh, ya, Hamzah Pansuri dan Nuruddin Al-Niri, ya, maka buku-buku Syekh Yusuf Makassari, kenapa saya sebut Syekh Yusuf Makassari? Karena Syekh Yusuf Makassari juga salah satu qadhi. Dia berasal dari Bugis, tapi dia menjadi qadhi di Kesultanan Banten dan menantu kepada salah satu Sultan Banten yang ke-7 yang disebut Sultan Agung Tirtayasa. Itu gelaran. Beliau adalah sahabat dan sahabatnya dijadikan menantunya dan diangkat sebagai qadhi. Ya, dan kalau kita membaca, beliau punya karya dalam bahasa Arab 43 karya. Semuanya bahasa Arab dan 99% tentang tasawuf. Bicara tentang ilmu hakikat, tetapi beliau ubah dengan bahasa yang nasi syar'i. Seperti beliau mengatakan ma'rifat, beliau tidak sebut ma'rifat atau syuhud, tapi beliau sebut ma'iyatullah. Beliau tidak sebut tarikat, tapi beliau mengatakan al-ittiba'ul kamil atau as-siratul mustaqim dan lain sebagainya. Mereka betul-betul ulama kita menulis di abad itu dengan semangat dan istilah yang memang sesuai pada saat itu. Yang tujuannya adalah bagaimana tetap memahami tasawuf tarekat kepada
masyarakat yang hidup di zaman itu. Termasuk Syekh Nawawi dengan karya-karyanya, baik itu yang beliau mensyarahkan kepada kitab tasawuf. Dari syarahnya itu menggambarkan bahwa keadaan tasawuf pada saat itu adalah seperti itu, seperti yang dalam gambaran yang beliau tuliskan. Maka seorang Nawawi Banten, dia adalah seorang faqih, juga seorang sufi. Tarekat dia adalah Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau belajar berguru bersama dengan pakcinya, yaitu Syekh Abdul Karim Tanara, yaitu gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ya, meskipun ada dalam satu manuskrip didapatkan bahwa beliau pun telah mendapatkan izin daripada At-Tariqatus Saziliyah. Ya, kami mempunyai sanad Hizbil Bahar, ya, itu ada bersambung ke beliau. Dan salah satu yang beliau perankan sebagai seorang sufi adalah seperti yang digambarkan di dalam syair Al-Imam Syafi'i. Beliau seorang faqih dan sufi. Jika kita membaca satu syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, faqihan sufian fakun laisa wahida fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yaslahu. Jadilah seorang faqih dan seorang sufi. Jangan jadi salah satunya. Demi Tuhan, saya memberikan nasihat kepadamu, kata Imam Syafi'i. Karena kalau hanya faqih, tidak sufi, maka hatinya keras. Bagaimana hatinya dapat merasakan secara batin makna ketakwaan. Seperti ketakwaan yang didefinisikan tadi oleh Al-Imam Ali, itu adalah zauqut taqwa. Dan kalau hanya sufi, tidak faqih, dia jahul dan dia bodoh. Bagaimana orang bodoh bisa menjadi soleh? Apalagi makrifat. Karena kalau kita ikuti apa yang ingin disampaikan oleh oleh Syekh Nawawi, bahwa seorang arif itu mesti alim. Karena arif itu adalah alim wa ziyadah. Tapi kalau orang alim mungkin tidak arif. Tapi jika arif, maka dia alim wa ziyadah. Dan banyak sekali akwal para ulama yang menjelaskan tentang itu. Ketika saya merunut pemikiran Syekh Nawawi tentang bahwa seorang sufi mesti dikuatkan syariatnya, maka itu juga yang tersebar di seluruh Nusantara. Jangan bertarekat dulu, kita kena kuatkan syariat dulu. Tapi yang cakap begitu tidak tahu hududnya, tidak tahu hadnya, tidak tahu maksud daripada ucapan itu. Bahkan di Banten dulu dikenal bahwa untuk masuk tarekat itu tunggu usia 40 tahun. Ya, itu saya cari tidak ada dasarnya, tidak ada, ya, tidak ada kalamnya. Maka jika saya mencari kalamnya itu tidak ada dan melanggar melanggar sulukiat di dalam tasawuf, maka itu mungkin slogan-slogan orang Yahudi yang disebarkan oleh para penjajah. Ya. Dan mengatakan jangan masuk tarekat, nanti gila, nanti saya khawatir yang cakap itu malah jadi gila itu. Ya. Karena kalau dia seorang berilmu, kenapa dia tidak kaji? Apa itu tarekat? Jangan ikut ucap berdasarkan ucapan yang taklid, yang tradisi. Taib. Dan kesupian Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, selalu beliau angkat ungkapan bahwasanya asy-syari'atu kas-safinah wa tariqatu kal bahr wal haqiqatu kad-dur.
Dan yang beliau bicarakan di dalam semua kitab-kitabnya tentang mujahadah. Ini saya nak ringkas saja. Tentang tazkiyatun nafas. Tentang tathhirul qalb liyatahaqqaqal ibadah. Kata dia, ibadah ini tidak akan bisa dilakukan secara hakiki tanpa melakukan kebersihan jiwa. Nah, ketika beliau mengatakan syariat itu kasafina, tarikat itu kal bahar, artinya tarikat itu membawa safina. Safina itu berjalan di atas bahar. Orang yang berjalan menuju hakikat, menuju Allah, ya, itu adalah orang yang membawa syariah, bukan meninggalkan syariah. Dan syariah itu adanya di amal zahir. Kemudian tarikat itu adalah jalan yang dilaluinya. Artinya dilaluinya di hati. Di ruh, karena dia adalah karena tasawuf ini adalah masalah ruhiyah, bukan masalah jasadiyah, ruhiyah. Maka di hati, di mana ketika melakukan ibadah menuju kepada Allah, tinggalkan selain Allah, itu tarikat. Dalam perjalanan itu Allah akan turunkan anwar yang disebut maqamat dan ahwal. Dan itu jelas dalam buku-buku Syekh Nawawi. Beliau selalu mengusung ungkapan ini. As-syari'ah kas-safina. Berarti orang yang berlayar menuju kepada Allah, karena hidup ini adalah illa liya'budun, illa liya'rifun, menuju kepada Allah. Maka dia mesti membawa syariah itu ibadah dan kita tahu kalau ibadah mesti ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu tidak ibadah namanya. Lalu berjalan di dalam tarikatnya, berjalan di dalam hatinya. Yaitu lakukanlah hatinya, hadapkan kepada Allah, kepada hakikat. Itu Allah. Sehingga dia meninggalkan nafsunya dan menuju Allah, maka Allah akan turunkan maqamat wal ahwal. Nah, itu yang dibahas. Maka safina itu ibadah, tarikat itu adalah qasad, tujuan, dan hakikat adalah syuhud. Atau safina itu amal, bahar adalah qalbu, dan dur itu adalah ruh. Atau safina itu Islam, dan tarikat itu iman. Karena orang beramal sesuai dengan imannya. Imannya kuat, amalnya makin baik. Imannya kuat, makin baik. Nah, iman ini bukan iman yang di dalam akal, tetapi iman yang di dalam hati, hakikatnya. Dan itulah tariqah. Dan kemudian satunya adalah ihsas. Dan ini juga beliau angkat dalam kitab-kitab. Dalam 3 kitab, syarah kepada Muraqil Ubudiyah, kemudian syarah kepada Hidayatul Azkiya, Thariqul Auliya, dan juga Ar-Risalah Al-Jam'iyah. 3 kitab ini yang beliau tulis ya, tentang tasawuf yang syarat dengan konsep yang sangat jelas, wa huwa faqihun wa sufiyun. Ya. Beliau mengatakan asy-syari'atu an ta'budahu, syariat adalah ibadah, wa tariqatu an taqsidahu, menuju, wal haqiqatu an tashhadahu. Termasuk kalimat Al-Imam Malik juga diangkat karena beliau adalah seorang faqih dan sufi yang menjalankan konsep yang tadi kita terangkan maqal daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau pun mengangkat maqal Al-Imam Malik yang dinisbatkan kepada Imam Malik oleh beberapa ulama sufi. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dan banyak lagi, tapi hal-hal yang terpentingnya sudah disampaikan. Semoga ada session soalan. Dan yang terakhir, beliau adalah semua sudah tahu, berasal dari Banten, umur 15 tahun hijrah ke Mekah dan turun ke Indonesia hanya sesekali. Dan semua ulama meminta agar beliau tidak turun, karena jika turun ke Indonesia maka akan dibunuh oleh penjajah, termasuk Al-Imam Abdul Karim Tanara. Juga ketika terjadi peperangan yang berkecamuk di Banten, beliau diminta untuk kembali pulang oleh gurunya Syekh Ahmad Ratib Sambas. Rupanya itu akhir hayat gurunya dan beliaulah menjadi khalifahnya. Dan mereka semua menetap di Mekah dan kuburnya adalah di Ma'na. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.